Itu mencari teman kayak yang di nasyid itu, ku mencari-cari sahabat sejati. Itu kan untuk kita membina keluarga aja perlu kita mencari-cari ya. Nah, apalagi membangun negeri. Tentu kita juga perlu mencari yang seide, mencari yang sejalan. Ustadz, saya agak keluar sedikit Ustadz ini. Ini lagi tren-trennya ini kan sekarang isu-isu pemimpin dunia. Iya. Ya, pemimpin dunia, ada beberapa negara yang sementara mempersiapkan juga calon pemimpinnya. Kalau PKS sendiri melihat ini Amerika lah contohnya. Baru-baru terjadi pergantian kepemimpinan. Itu rame-rame nih orang bicara nih. Wah, dapat pemimpin yang pro-muslim misalnya. Saya nggak tahu ngomong apa saya. Saya nggak kenal Biden juga. Tapi kalau menurut Ustadz melihat, apakah tren seperti pergantian presiden Amerika ini, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita menyikapinya tentu saja dengan proporsional ya. Kita juga tidak euforia memberikan satu support dan dukungan sebelum ada kiprahnya yang secara langsung. Tapi harapan-harapan itu kan memang ada gitu ya. Kenapa kalau Biden yang terpilih, kan kita masih ada harapan mungkin akan bisa lebih baik gitu ya. Nah, kalau Trump kan udah kelihatan kemarin dalam kiprahnya dia memimpin. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah, kita masih ada berharap bisa jadi ke depan akan lebih baik. Karena ini juga bagaimanapun Amerika sebagai negara besar akan ada dampak-dampak ikutannya, baik secara regional maupun secara kawasan ya. Untuk kawasan Indo-Pasifik tentu akan berpengaruh, di mana Amerika sudah membangun kekuatan dengan India, Jepang, dan Australia. Nah, kita juga yang ada di kawasan itu tentu juga akan terdampak. Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana situasi berikutnya dari proses kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Biden ini akan sangat menentukan. Pentingnya bagi kita ya kita cermati secermat mungkin dan bisa kemudian memanfaatkan berbagai peluang-peluang yang ada untuk tetap kemajuan NKRI ini. Artinya ya sedikit banyak politik luar negeri ini juga tentu berpengaruh ke dalam negeri. Betul. Ya, dan kita tidak bisa mengabaikan ya putus hubungan. Kalau ke depan kira-kira ya ini kan kita butuh harus koalisi juga nih ya untuk membangun bangsa ini. Nah, kira-kira PKS itu nyari teman itu seperti apa sih, Ustaz? Teman yang bisa diajak koalisi itu seperti apa kira-kira? Haruskah dia menang pemilu juga ataukah ada syarat-syarat yang itu mencari teman kayak yang di nasyid itu, ku mencari-cari sahabat sejati. Itu kan untuk kita membina keluarga aja perlu kita mencari-cari ya. Nah, apalagi membangun negeri. Tentu kita juga perlu mencari yang seide, mencari yang sejalan, mencari yang sevisi ya. Karena saya memandang bahwa membangun negeri yang besar ini nggak mungkin sendirian juga. Kalau kata syair dalam bahasa Arab itu, mata yatimul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurna sebuah bangunan yang kamu bangun sementara orang lain menghancurkan? Nggak selesai-selesai, bangun, hancurin lagi, bangun, hancurin lagi. Iya. Laukana alfubanin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang bangun, cukup dihancurkan oleh 1 orang saja. Bagaimana fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimu. Bagaimana kalau cuma 1 yang membangun, beribu-ribu orang menghancurkan? Nah, tentu akan jauh dari harapan. Oleh karena itulah mutlak kita ingin mengajak seluruh elemen anak bangsa, baik partai politik yang lain ataupun ormas-ormas ya, ataupun juga tokoh-tokoh, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan visi besar membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu. Jadi kita mengajak PKS, mari kita sama-sama membangun NKRI ini
bisa menjadi lebih baik. Berikan pemikiran, berikan tenaga, sehingga insya Allah ke depan akan ada lebih baik lagi. Perlu diperdengarkan banyak lagu nasyid sahabat sejati tadi. Iya. Saya sedikit lagi tadi, saya lihat di rombongannya Presiden Asyik, ada banyak milenial, tokoh-tokoh pemuda. Betul. Ini apa nih saat ini ceritanya gimana nih Ustaz? Apakah kita akan memberikan kesempatan besar kepada milenial ke depan? Iya. Salah satunya adalah kita ingin memberikan porsi untuk milenial, karena ke depan ini memang Allah sedang memberikan kepada kita namanya bonus demografi ya. Bonus demografi itu kalau secara statistik di mana usia produktif antara 15 sampai 60 tahun itu akan mendominasi. Puncaknya nanti antara 60 sampai 70% penduduk Indonesia ini itu kebanyakan adalah usia produktif. Sementara yang 15 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas itu sedikit, 40% paling. Nah, jadi sebuah negara yang punya bonus demografi mampu memanfaatkannya dengan baik, ini sebuah keberkahan. Kenapa? Karena itulah SDM-SDM yang siap untuk membangun negeri. Itu kalau syaratnya dipersiapkan dengan baik, akan menjadi sebuah kesiapan untuk memasuki berbagai sektor kehidupan. Tetapi kalau kita abai, kita lalai, nggak mempersiapkan anak-anak muda ini dengan bekal-bekal, jangan harap itu jadi sebuah keberkahan. Mungkin akan menjadi bencana kemanusiaan. Jumlahnya banyak, tapi nongkrong-nongkrong aja, duduk-duduk di pinggir jalan. Killing time misalnya. Iya, killing time. Belum lagi kalau kena kemudian narkoba. Kalau dia terkena lagi free sex, seks bebas dan segala macam. Tentu bagaimana harapan ke depan? Untuk dirinya sendiri aja sekarang ini berjalan gontai. Ya, gimana susah untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Mantap. Ini kita luar biasa nih, semua segmen kena ini ya. Jadi insya Allah Ustaz, kita di Sulsel ini ya, merasakan dengan kedatangan Presiden Asyik, kita merasa ini sebuah aura kekuatan yang amin, amin. Mungkin bisa menyampaikan pesan kepada para kader, simpatisan, dan juga kepada seluruh masyarakat Sulsel. Karena masyarakat Sulsel ini ada kata tagline-nya, "Painteng siriknu ewako." Tinggikan harga dirimu, lawan. Ya, Masya Allah, itu ya. Supaya tidak salah arah ini ewakonya, Ustaz. Ewako. Bisa Ustaz disampaikan? Ya, jadi saya berharap pada kader dan simpatisan khususnya, dan juga masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, mari kita sama-sama berjuang untuk membangun negeri kita ini lebih baik. Kerahkan berbagai apa yang kita miliki, apakah itu pemikiran, tenaga, dana, untuk membesarkan negeri kita ini. Khususnya bagi anak-anak muda, saya sangat memberikan perhatian. Oleh karenanya saya berkeliling ke sana sini ke seluruh berbagai penjuru Indonesia. Saya ingin membersamai dengan seorang anak muda yang luar biasa yang saya kenal, yaitu Dr. Gamal Albin Said, yang memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak muda di negeri kita, sehingga dengan itu mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya, dengan produktif, dan juga memanfaatkan, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dengan persiapan yang matang. Insya Allah dengan kebersamaan di antara kita, berbagai elemen anak bangsa, dari para ulama, tokoh, birokrat, anak-anak muda, semuanya bergandengan tangan, insya Allah ini sebagai merajut sebuah keindonesiaan, merajut kebangsaan. Dan saya berharap justru dari Makassar lah sebagai pusat kota dari timur Indonesia akan bersinar dan mampu menyuarakan ke berbagai belahan khususnya di bagian timur Indonesia, dan dari sini insya Allah akan tercerahkan berbagai daerah di Indonesia. Katanya matahari terbit dari timur. Betul, jadi timur dulu yang menjadi pencerahan di negeri kita pun. Memancar dari timur. Itu harapan saya. Maka semangat, terus semangat ewako ya.